Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu tentang pernafasan. Ya, jadi ada satu hal yang selalu kita lakuin tapi nggak pernah kita sadarin. Yaitu, kita bisa nafas secara otomatis, tapi juga bisa kita kendaliin. Ya, pernafasan tuh secara garis besar, ya pernafasan kita itu secara sebagian besar itu dikendaliin oleh otot. Ada otot diafragma yang di antara dada dan juga perut. Ada juga otot interkostal yang di antara dua iga, masing-masing iga. Dan juga ada otot pektoral yang ada di sini nih. Apa yang bikin otot tersebut itu bisa otomatis tapi juga bisa manual. Nah, di dalam tubuh kita itu ada tiga jenis otot ya. Ada otot lurik, ada otot jantung, dan juga ada otot polos. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah otot lurik dan juga otot polos. Otot lurik itu adalah otot yang ada di sebagian besar rangka kita, di tangan dan juga di kaki. Otot tersebut nggak akan gerak kalau nggak kita kendalikan. Namanya otot volunteer, yang harus kita kendalikan secara sadar. Kalau nggak kita kendaliin, dia nggak akan gerak. Dan di sisi lain ada otot polos, itu dia ada di berbagai macam organ, seperti usus dan juga pembuluh darah. Nah, dia itu akan gerak sendiri dan nggak akan pernah bisa kita kendaliin secara sadar. Namanya involunteer. Tapi kenapa di antara dua sisi tersebut, volunteer dan juga involunteer, ada otot nafas? Ada nafas yang punya sisi volunteer, artinya bisa kita kendaliin, tapi juga punya sisi involunteer. Dia bisa otomatis, nggak perlu kita kendaliin. Gimana caranya? Ya, kunci dari pernafasan yang bisa gerak sendiri tapi juga bisa kita kendaliin itu adalah di otot paling penting di pernafasan, yaitu otot diafragma yang letaknya di antara dada dan juga di perut, dan di antara dada dan perut maksudnya. Nah, otot diafragma ini dia otot lurik, dalam artian dia dikendalikan secara sadar seperti pada tangan kita dan juga pada kaki. Tapi bagaimana caranya pernafasan kita bisa jadi otomatis? Nah, disinilah peran penengah itu muncul. Si penengah ini nama resminya adalah pusat pernafasan atau pusat respirasi yang ada di batang otak kita. Nah, fungsi si penengah ini atau si pusat pernafasan ini adalah untuk mengendalikan atau mengambil alih si otot diafragma ketika kita nggak ngendaliin dia. Jadi, kita tetap bisa selamat, kita tetap bisa nafas meskipun nggak kita kendaliin. Itu adalah fungsi dari pusat pernafasan. Jadi, beratkan ketika kita lagi nyetir mobil dan ketika kita sibuk mau nelpon. Nah, kita memutuskan pindah seat. Kemudian ada orang lain yang mengambil alih seat tersebut supaya mobilnya tetap jalan, supaya tetap ada supirnya. Nah, disitulah si pusat respirasi itu bermain. Si pusat respirasi itu bermain, dia menggantikan kita sebagai komandan dari si otot diafragma, sehingga tetap pernafasan tetap jalan, tarik nafas, buang nafas tetap jalan. Nah, hal ini penting terutama pada pasien dengan kebutuhan alat bantu nafas ya, misalkan di ventilator gitu. Nah, ventilator itu adalah mesin yang membantu pasien untuk bernafas. Jadi nggak hanya ngasih oksigen kayak yang masker doang gitu, tapi dia itu dimasukin tabung ke dalam mulutnya dan juga ke dalam bronkus dan juga segala macam. Nah, kemudian dia itu fungsinya nggak hanya menyuplai oksigen, tapi dia juga membantu pernafasan, membantu menarik nafas dan membuang nafas. Ventilator ini bagus, tapi ada satu masalah yang krusial. Bisa diibaratkan kalau kita misal di karantina kayak gini, nggak ngapa-ngapain, mungkin dapat suplai dari orang tua, kita bakal jadi orang yang lebih malas. Sama juga dengan pusat pernafasan tadi. Makin dia dibantu, bahkan kerjaannya dia dikerjain orang lain kan, istilahnya dikerjain si ventilator itu, maka si pusat pernafasan ini akan males. Disinilah yang dinamakan dengan penumpulan pusat nafas. Jadi kemampuannya dia udah nggak bagus lagi buat mengendalikan atau mengambil alih nafas kita ketika kita nggak mengendalikan nafas kita secara sadar. Nah, oleh karena itu penggunaan ventilator itu juga dibatasin dan dilepas secepat mungkin, sesegera mungkin setelah pasien tersebut dinilai bisa bernafas tanpa ventilator, supaya pusat nafasnya tetap tajam atau tetap bisa berfungsi sebagaimana dia dulu sebelum cedera otak atau sebelum cedera-cedera lain. Soalnya bisa dibayangin ya, kalau misalkan pusat nafas kita itu tumpul, kita harus nafas seumur hidup dengan sadar. Jadi kita nggak bisa main game apa lihat Netflix sudah fokus banget nih, fokus banget sampai lupa nafas. Itulah yang terjadi kalau pusat nafas kita itu tumpul.
Sangat mengerikan. Nah, itu aja guys video kali ini. Jangan lupa komen kalau ada yang mau ditanyain, dan jangan lupa komen juga kalau ada ide atau masukan yang bisa kita gunakan untuk kita bahas topiknya di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.